off and she gets up to watch the morning news. Halo para pelayar, jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan merangkum alur cerita dari film yang diadaptasi dari game King of Fighter yang diproduksi oleh perusahaan yang dulu bernama Shin Nihon Kikaku yang kemudian secara informal disingkat dan resmi dikenal dengan nama SNK Corporation. Dan tanpa pakai basa-basi lagi langsung saja bentangkan layar dan selamat menyaksikan. Awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Mai Shiranui yang tengah mengambil earpod untuk menerima tantangan duel dari si penantang yang berada di dalam dimensi lain, dan duel itu dikenal dengan turnamen The King of Fighter. Hello, Mai. Sambil melanjutkan adegannya, saya akan menjelaskan apa itu King of Fighter. King of Fighter adalah sebuah turnamen untuk mendapatkan gelar seorang raja pertarungan, di mana para petarung melakukan duelnya dengan menggunakan sebuah alat berupa earpod yang dapat membawa petarung tersebut masuk ke dimensi lain di mana mereka dapat bertarung dengan bebas di sana dan tanpa ada yang mengganggu pertarungannya. Berlanjut di mana Mai menuju ke Boston Culture Museum bersama pacarnya yang bernama Iori Yagami untuk menghadiri private event yang akan memamerkan 3 artefak sekaligus, dan sesampainya di sana Mai diperkenalkan Iori dengan seorang wanita bernama Chizuru. Di sini sebenarnya Chizuru sangat khawatir dengan pameran benda peninggalan sejarah ini. Namun karena atasan yang memintanya, ia pun tidak bisa menolak keinginan atasannya untuk memamerkan artefak tersebut. Ketiga artefak yang dipamerkan itu adalah benda pusaka yang sebelumnya masing-masing dari pusaka tersebut dijaga oleh 3 klan yang menjadi pencetus King of Fighter, dan benda pusaka yang pertama adalah kalung Yasakani no Magatama yang dijaga oleh klan Yagami, di mana menurut legenda, kalung Yasakani no Magatama memiliki energi untuk membuka sebuah pintu menuju ke dimensi lain yang bisa diartikan sebagai kunci. Dan yang dianggap sebagai pintunya adalah cermin Yata yang dijaga oleh Chizuru yang saat ini, ia adalah keturunan terakhir dari klan Yata. Kesimpulannya, jika seseorang memiliki kalung dan cermin itu, maka orang tersebut dapat membuka portal ke dimensi lain. Dan sedikit info kalau earpod yang digunakan para petarung untuk masuk ke dimensi lain itu adalah sebuah alat yang dikembangkan dari energi kedua benda pusaka tersebut. Dan benda pusaka yang ketiga adalah pedang Kusanagi dari klan Kusanagi, yang mana pedang Kusanagi adalah pusaka yang paling penting di antara yang lain, karena hanya pedang itulah yang bisa mengalahkan Orochi, yang menurut cerita legendanya, Orochi adalah iblis yang dibuang ke dimensi lain sejak 1800 tahun yang lalu, dan sang iblis menjanjikan kekuatan yang besar kepada siapapun yang berhasil membebaskannya, yang mana dibutuhkan ketiga pusaka tersebut untuk membebaskannya, dan karena itulah masing-masing dari ketiga artefak itu dijaga oleh klan terkuat. Kemudian muncul seorang pria yang membantai para penjaga di luar museum dan mengagetkan para agen CIA yang ada di sana. Namanya Rugal, dan tujuannya adalah untuk mengambil benda pusaka tersebut. Lalu ia pun menggila di sana dan membuat Chizuru terluka, dan di saat Mai dan Iori terfokus pada Chizuru, disitulah Rugal memanfaatkan momen untuk membawa kabur benda pusakanya, dan kemudian Iori pun mengejar Rugal. Saat bertemu, Rugal malah mengajak Iori untuk bergabung bersamanya, yang namun Iori menolak ajakan tersebut dan pertarungan pun terjadi. Saat Iori tersudutkan, para agen datang menolongnya dan Rugal pun langsung kabur, yang akhirnya ia menggunakan darahnya untuk masuk ke dalam dimensi lain. Namun saat ia berteleportasi, pedang Kusanagi terjatuh dan mengungkap sebuah fakta bahwa pedang tersebut adalah palsu. Di sisi lain, Chizuru yang terluka dan sedang dalam penanganan medis, memberitahukan kepada Mai kalau pedang Kusanagi yang diambil Rugal hanyalah sebuah replikanya saja, dan Chizuru menyuruh Mai untuk mencari pria bernama Saisyu Kusanagi, karena bersama beliaulah pedang Kusanagi yang asli berada. Kemudian Mai pun akhirnya menemukan di mana Saisyu berada, yang ternyata beliau sedang dalam kondisi kena mental di mana ia tidak responsif selama 10 tahun terakhir. Keadaan beliau itu pun membuat Mai tak tahu harus berbuat apa untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan pedang Kusanagi, dan tiba-tiba muncul anak dari Saisyu yang bernama Kyo Kusanagi. Lalu Mai pun menjelaskan kepada Kyo tentang apa yang sebelumnya terjadi, namun Kyo hanya mengucapkan rasa prihatinnya atas apa yang disampaikan oleh Mai,
yang seakan-akan memperlihatkan kalau Kyo tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut dan kemudian Mai pun pergi. Esok harinya Mai kembali menemui Saisyu bersama dengan Iori, dan belum sempat menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dan tujuan mereka menemui Saisyu. Tiba-tiba saja saat melihat Iori, Saisyu langsung menyerang Iori, hingga akhirnya beliau berhasil ditenangkan oleh Kyo dan mendadak beliau tewas saat itu juga. Alasan beliau menyerang Iori adalah karena terkait masa lalunya yang mana saat beliau bekerja sama dengan Iori dan Chizuru untuk menghentikan Rugal yang ingin membangkitkan Orochi. Iori menggunakan kekuatan Orochi untuk mengalahkan Rugal yang akhirnya ia sendiri pun tidak dapat mengendalikan kekuatan tersebut dan akhirnya menyerang Saisyu dan hal itulah yang membuat Saisyu terkena mental dan dirawat di RSJ sepanjang waktunya. Akan tetapi kejadian itu tidak diketahui oleh Kyo Kusanagi. Berlanjut di mana adegan memperlihatkan Rugal yang tengah menantang semua para petarung King of Fighter secara bersamaan dan ia pun bahkan telah mengubah semua aturan dalam pertarungan King of Fighter sekehendaknya. Di mana sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi sepanjang sejarah King of Fighter, dan saat itu dua wanita bernama Matur dan Fish menerima tantangan tersebut dan berhadapan dengan Rugal yang setengah dirasuki kekuatan jahat dari Orochi, yang akhirnya kedua wanita itu pun berakhir dengan terikat kontrak atau berada di bawah kendali Rugal. Welcome to Rugal Inc. Singkat cerita setelah wafatnya Saisyu, Mai pun mencoba mendekati Kyo untuk mencari tahu di mana pedang Kusanagi berada, dan menggali informasi tentang klan Kusanagi yang pada dasarnya sedari dulu telah ditakdirkan bermusuhan dengan klan Yagami. Kyo pun menceritakan kepada Mai kalau dulu seorang dari klan Yagami lah yang pertama kali mencoba untuk mendapatkan kekuatan Orochi yang pada akhirnya Yagami tersebut dikendalikan oleh kekuatan jahat Orochi. Dan untuk menghentikan tindakan Yagami itu klan Kusanagi bersatu dengan klan yang lainnya yang akhirnya Kusanagi berhasil mengembalikan Orochi ke dimensi lain. Namun cerita tersebut hanya dianggap sebagai dongeng saja dan ia pun tidak memberitahukan informasi sedikit pun soal keberadaan pedang Kusanagi. Dan kemudian Kyo dan Mai mendatangi Iori dan secara tak sengaja di sana mereka bertemu dengan seorang agen bernama Terry Bogard, yang mana saat itu Terry memperlihatkan serangkaian korban pembunuhan yang dilakukan oleh Rugal yang rata-rata korbannya adalah para petarung King of Fighter. Lalu ketika mendengar kalau dalang dari kejadian itu adalah Rugal, adrenalin Kyo pun bergejolak karena sepengetahuannya, Rugal adalah orang yang pernah mencoba membunuh ayahnya. Namun yang jadi masalahnya adalah Rugal saat ini berada di dimensi lain. Dan sementara itu Terry dan Kyo tidak mempercayai hal semacam itu. Lalu di tengah perdebatan, Terry secara tak sengaja mengungkap status Mai yang sebenarnya adalah seorang agen yang ditugaskan untuk menyusup ke organisasi yang membuat turnamen King of Fighter. Dan hal itu membuat Iori marah karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Mai dan ia pun langsung pergi ke dimensi lain untuk menyelesaikan masalah dengan menghabisi Rugal dan pertarungan pun terjadi di mana Iori melawan Fish dan Matur. Lalu di saat Iori kembali dari dimensi tersebut, di saat itulah Terry dan Kyo percaya soal dimensi lain itu. Dan sementara itu di sisi lain, Rugal semakin kuat dengan kekuatan dari Orochi. Berlanjut di keesokan harinya di mana Iori menemui Kyo dan memberikan earpod kepadanya dan secara tak sengaja, Kyo menekan tombol di earpod tersebut yang mana hal itu membawanya langsung masuk ke dimensi di mana Rugal berada. Take it for a spin. Rugal yang tidak mengetahui kalau Kyo adalah seorang Kusanagi, memberikan Kyo kesempatan untuk berlatih dulu sebelum kembali lagi untuk menantangnya. Just get back here and fight. Setelah itu Kyo pun pergi ke makam sang ayah untuk segenap curhat dan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Lalu kemudian Mai menemuinya di makam tersebut dan memberikan motivasi kepada Kyo agar menjadi seorang Kusanagi sejati. Because my last name is Kusanagi. No, because you are the last Kusanagi. Yang kemudian Kyo pun membawa pedang Kusanagi yang selama ini disimpannya, di mana ia menuju ke tempat para petarung berkumpul termasuk Chizuru yang sudah sembuh dari lukanya dan mereka bersiap untuk menyerang Rugal. Namun saat itu diketahui kalau Rugal telah menggabungkan sebagian dimensi dunia nyata dengan dimensinya, yang mana hal tersebut membuat Rugal dapat membawa secara paksa orang yang ingin diajaknya bertarung. Dan saat itu juga, Rugal menarik Mai ke dimensinya.
Di sisi lain Kyo dan yang lainnya pun bersiap untuk masuk ke dimensi Rugal dan saat itu Iori dilarang oleh Chizuru untuk ikut karena dikhawatirkan kalau Iori akan kerasukan kekuatan jahat Orochi. Kemunculan mereka yang secara tiba-tiba di sana, membuat Mai terkejut hingga tak sengaja menonjok Terry. Kemudian ketika Rugal muncul di sana, Kyo langsung saja mengatakan kalau ia adalah putra dari Saishio Kusanagi yang mana itu semua diyakini Rugal dengan melihat pedang Kusanagi yang dibawa Kyo, dan Rugal pun langsung membawa Kyo ke tempat lain untuk bertarung 1 lawan 1. Singkat pertarungan ketika Kyo tersudutkan tiba-tiba. Muncul Iori yang sebelumnya disuruh untuk tidak masuk ke dimensi oleh Chizuru karena dikhawatirkan kalau Iori tidak bisa mengontrol kekuatan Orochi dalam dirinya. Alhasil hal yang dikhawatirkan itu pun terjadi di mana Iori dikendalikan oleh kekuatan jahat Orochi yang bersemayam di dalam dirinya dan ia pun menyerang Kyo. Namun dengan pedang Kusanagi di tangannya, Kyo mengeluarkan iblis Orochi dari tubuh Iori. Di sisi lain, Chizuru yang sebelumnya mencari kedua pusaka yang telah dicuri oleh Rugal yaitu kalung Yasakani no Magatama dan cermin Yata, berhasil menemukannya dan memberikan kalung itu kepada Iori dan kemudian mereka bertiga menggabungkan kekuatan pusaka tersebut untuk mengalahkan Rugal. Namun Chizuru terkena serangan fatal dari Rugal dan ia pun tewas saat itu juga. Sementara itu pertarungan terus berlanjut di mana Rugal menjadi semakin kuat dan bahkan ia telah menghancurkan pedang Kusanagi. Hingga di saat Rugal menyerang Kyo dengan apinya, tiba-tiba saja pedang Kusanagi tercipta kembali dari tangan Kyo, dan kemudian Kyo menebaskan pedang tersebut dari jarak jauh dan mengeluarkan api yang bahkan dapat membelah penghalang dimensi yang dikeluarkan Rugal yang akhirnya Rugal pun tewas. Tamat. Tiada kesimpulan karena ini hanya sekedar untuk menghibur, dan pesan yang dapat saya sampaikan adalah jangan lupa makan dan sampai jumpa.